juga masuk di situ. Nah, saudara jadi orang kimia kan pasti gemes. Nah, kalau gemes kenapa bukan saudara yang berwirausaha di situ? Kenapa orang-orang yang tidak berilmu dan tidak tahu tentang bahan-bahan kimia yang berwirausaha di situ? Karena peluangnya besar, tapi tidak ditangkap orang yang berkepentingan. Nah, sekarang saudara harus mulai merasa menjadi orang yang berkepentingan untuk wirausaha di area-area kimia, ya begitu. Nah, jangan lupa setiap saat kalau saudara mau berinovasi itu juga harus melihat secara periodik melakukan perubahan, nggak stagnan. Bu Titi juga terus berinovasi, tidak sekedar nanogol begitu saja selesai, tidak. Tapi dipelajari lagi, nanogol itu sebagai apa saja. Ya, hasil penelitian Bu Titi, nanogol itu bisa mempercepat proliferasi sel. Nah, itu berarti untuk kosmetik dan untuk obat bisa. Lalu meningkatkan biosintesis kolagen. Nah, sangat bagus itu untuk kosmetik maupun obat-obat pemulih luka, ya enggak? Nah, itu. Lalu ternyata juga bisa untuk meredam radikal bebas. Nah, bisa untuk kandidat-kandidat obat penyakit yang diakibatkan oleh radikal bebas. Apa itu? Banyak. Diabetes, kanker, ya, lepra, ya, terus berbagai penyakit degeneratif, ya, akibat dari proses, ya, umumnya serangan radikal bebas. Nah itu ya, sehingga di situ masuklah antioksidan nanogol ini yang memiliki aktivitas meredam radikal bebas 10 kali vitamin E. Nah, pada saat COVID seperti ini, orang sangat butuh vitamin untuk bertahan dari serangan COVID. Nah, maka lalu nanogol ini juga untuk bertahan dari COVID. Nah, terus saya gandengkan penelitian dosen-dosen dari IPB itu ada yang jambu biji, kelor. Nah, semua material itu bisa untuk COVID. Nah, nanogol ini juga bisa berperan sebagai drug delivery, penghantar obat. Nah, nanti silakan dipelajari apa sih drug delivery. Nah, itu meningkatkan khasiat dari obat. Dengan begitu, ya, ekstrak kelor Bu Titik gabung dengan nanogol, nah khasiatnya akan berlipat-lipat, ya seperti itu. Nah itu, jadi berjalan terus inovasi, ya. Jadi sekarang ini Bu Titi itu sudah membuat kapsul kelor juga, ya, untuk masyarakat Surabaya yang terpapar COVID, baik yang sudah sakit maupun yang belum untuk pertahanan. Nah, alhamdulillah setiap Jumat, nah, kalian boleh lihat ya, boleh silakan. Jam 8 di rumah Bu Titi selalu ada kegiatan penelitian ya. Membagi nanogol itu ke masyarakat. Lalu membagi kapsul kelor. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini yang ikut di dalam kegiatan sebagai peserta, nah itu insya Allah belum ada yang terserang COVID-19. Ya mungkin terpapar, semua orang punya kesempatan atau punya peluang untuk terpapar sama besarnya. Saudara, saya, kamu, ya semua punya kesempatan terpapar sama besarnya, ya. Tapi di luar sana sudah menjadi penyakit COVID. Nah, yang peserta mengikuti kegiatan saya, insya Allah bertahan sampai sekarang, ya. Tiap Jumat menerima pembagian, ya, untuk menjaga imunitas, ya, seperti itu. Ya, ini uji coba dulu. Berikutnya bagaimana? Oh, sudah banyak orang yang merasa sungkan diberi-beri terus, ya. Bu, kalau saya beli berapa? Jadi nguengkel beli. Ya, saya pun juga nguengkel untuk tidak menjual. Saya beri, berapa sih yang saudara minta? Saya sungkan Ibu masa minta 40 botol karena keluarga saya itu sekian orang yang kena ini seperti itu. Tidak masalah. Ya, jadi kalau untuk orang yang sakit saat ini berapapun saya kirim. Ya, saya berusaha terus untuk membuat atau memproduksinya di rumah. Kalau dulu di lab. Nah, sekarang kan labnya juga lockdown ya. Jadi saya pun akhirnya membuat di rumah. Ya, seperti orang memasak itu. Nah, itu.
Jadi memasak air dengan Bu Titi sintesis, kelihatannya dari jauh itu sama saja, ya kan? Tapi salah satu ada inovasinya, yaitu membuat nanomaterial emas, ya itu. Itu terus dibagikan ke masyarakat luas. Terus ada yang saya kristalkan. Terus saya masukkan atau saya interaksikan dengan serbuk kelor. Terus dimasukkan ke dalam kapsul. Nah, jadilah kapsul kelor ya. Terus saya masukkan juga di body lotion ya itu. Itu dengan melihat kok banyak orang digeburi desinfektan ya. Nah, itu seperti apa nantinya? Nah, itu akhirnya Bu Titi kepikir, ya sudahlah kita harus membuat namanya body sanitizer lotion ya. Jadi bentuknya lotion dioleskan ya begitu. Oke, mungkin saya ambilkan untuk contoh ya sebentar. Nah, lihat enggak? Ini ya. Ini yang body sanitizer seperti body lotion begini ya. Tuh. Lalu yang ini adalah kapsul kelor ya. Ini sudah sampai kemana-mana ini ya. Jadi tim Bu Titi ada yang di Probolinggo ya, membagi di sana. Nah, kalau Bu Titi selain yang kegiatan sehari-hari, ini tular-tular menular ya. Beberapa profesor merekomendasikan setiap siapa yang kena COVID ya dihubungkan dengan saya, lalu saya kirim ya. Itu sudah seluruh Indonesia ya, sudah saya kirim kemana-mana dan alhamdulillah setiap yang mengkonsumsi ya kapsul kelor, saya nggak membatasi untuk dosis. Di sini pun saya nulisnya juga enak-enak saja, setiap mengkonsumsi bisa 1 sampai 2. Silakan 1 hari bisa sampai 5 kali mengkonsumsi tidak masalah. Karena ini sama dengan sayur kelor itu. Tapi ada drug delivery-nya yaitu nanobul ya. Jadi aman ya. Jadi tergantung bagaimana kondisinya. Kalau kondisinya sakit parah ya itu lebih baik lebih sering ya itu. Seperti itu. Kemarin juga dari SS itu ada 18 orang positif COVID ya, diisolasi di asrama haji. Nah, itu juga saya kirim. Ya, saya kirim lalu pihak SS-nya mengirim untuk teman-temannya yang sedang isolasi ya itu. Itu. Saya kira lebih dari 100 orang sudah yang bisa terbantu dengan keberadaan kapsul kelor dan juga nanogul dalam bentuk air yang diminum ya, air kesehatan. Nah, itu. Itu tadi adalah contoh-contoh kita berinovasi dan itu harus dilakukan. Nah, berikutnya apalagi terus harus dipikirkan. Nah, jadi saudara harus secara periodik melakukan update teknologi terhadap produk-produk yang saudara hasilkan. Nah, itu. Nah, kalau ini apa sih inovasinya? Ada nanogold, nanosilver. Nanosilver itu antimikrobanya. Terus juga antivirusnya. Nanosilver juga antivirus ya. Itu saya tambahkan lagi minyak kayu putih. Nah, itu juga penelitiannya orang lain ya. Nah, itu semua saya masukkan ke satu produk inovasi seperti ini. Ya, itu. Baik. Saya kira untuk pertama kali, oh ya ini masih satu lagi ya, pelajari kemauan konsumen ya. Karena kemauan konsumen itu dinamis sekali. Coba pikirkan, saudara saat ini sebagai konsumen, sudah ada layanan Gojek seperti itu. Saudara kan masih kepikir lagi bagaimana kalau kalau tidak rumit-rumit amat begitu ya. Kalau bisa malah begini. Begitu ingin makan nasi goreng, langsung tuh di depan mata langsung ada. Seperti itu kan keinginan kalau konsumen itu ya bagaimana supaya paling paling menguntungkan, paling mudah ya. Dan mungkin kalau bisa gratis. Nah, kayak gitu ya. Itu harus dipikirkan. Konsumen itu terus dinamis ya. Nah, maka jadi produsen itu juga harus dinamis seperti itu. Ya. Jadi kalau Gojek sekarang ini kan masih menggunakan aplikasi dan sebagainya, masih harus menunggu dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, bagaimana kalau itu bisa lebih dipermudah lagi ya? Jadi misalnya saudara
menginginkan nasi goreng, tiba-tiba di depan rumah sudah ada nasi goreng. Lah kira-kira aplikasi apa yang bisa menghasilkan seperti itu, ya, gitu. Jadi kayaknya memang konsumen ini semakin dimanjakan, nah, seolah-olah menjadi penduduk surga, ya kan? Wah, begitu ingin itu, wah langsung ada di depan mata. Nah, itulah keinginan konsumen itu seperti itu, ya.